Kak Santi mana ya? Lama banget ya Kak Santi. Halo Kak Devi. Lama banget Kak Santi. Iya Kak Devi. Kita kan mau ibadah. Iya, betul. Siap Kak. Siap deh. Adik-adik sudah pada nungguin nih. Ayo, mari kita sapa adik-adik semua. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Pasti. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita beribadah pagi ini. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Adik-adik yang manis, saatnya kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Adik-adik ikut ya kakak berdoa. Kita mulai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk menyembah-Mu. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan sendiri yang akan menjamah kami. Tuhan sendiri yang hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tetap ya, masih semangat adik-adik. Ya, semua angkat tangannya. Oke ya, angkat tangannya. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Semangat adik-adik ya.
mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Ya, betul, Kak. Sekarang kita akan mendengarkan firman. Kita nanti kita akan belajar tentang pesta. Pesta. Berarti enak dong kakak. Biasanya pesta gimana adik-adik kalau pesta? Biasanya ada makanannya, Betul. ada undangan, Betul. Baju yang bagus. Oke ya, nanti kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masih tetap memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oke, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pesta raja, ya. Syaratnya apa saja adik-adik? Ayo, untuk datang ke pesta. Pertama, yaitu nama kalian harus tertulis di undangan pesta. Kalau tidak ada namanya, boleh tidak masuk? Tidak, tidak boleh ya. Syarat yang pertama harus ingat ya, ada nama di undangan. Nah, Kak Epi berdoa kita semua masuk dalam pestanya raja. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan syarat yang kedua. Apa syaratnya adik-adik yang bisa kita lakukan di pestanya raja? Kita akan belajar sama-sama. Syarat yang kedua, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ada sebuah cerita, ada seorang raja ya, mengadakan perjamuan yang sangat besar. Raja sibuk ya, dia mulai menyiapin, siapkan daging yang terenak, siapkan minuman yang terenak, ajak semua undangan datang. Nah, di hari yang ditentukan itu pun tiba. Loh, kok aulanya kosong? Tidak ada orang di mana-mana. Undangan yang ada kemana? Kemudian dicek, ditanya, kenapa nggak datang ke pesta? Maaf ya, aku baru beli sapi. Datang lagi yang kedua. Maaf ya, saya masih banyak urusan. Nah, banyak yang diundang adik-adik, tapi mereka tidak datang. Raja bilang, aku mau tempat ini harus tetap penuh. Nah, sekarang datangi ke semua tempat ya, ke lorong-lorong, ke pasar. Ajak semua orang masuk untuk ikut ke pesta. Siap Raja? Nah, ayo datang semua ayo. Sehingga aula pun penuh. Ketika Raja masuk, ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Enyahlah kamu, dan dia akan dibuang ke kegelapan yang paling gelap. Nah, adik-adik, syarat yang kedua, kita harus memakai pakaian pesta. Nah,
Coba yang kalian lihat ya, kalian nilai mana yang cocok. Ternyata dalam semua aktivitas kita punya pakaiannya. Sekarang lihat contoh yang pertama ya. Kak Evi mau bersih-bersih di rumah. Kira-kira yang cocok apakah pakaian seperti ini? Atau yang seperti ini? Nah, adik-adik, sekarang ya adik-adik, saat kita datang ke pesta, kita harus lihat bajunya seperti apa yang kita kenakan. Nah, pakaian apa itu? Seperti di Matius 22. Baik, bajunya salah ya. Adik-adik, untuk datang ke pesta, kita harus pakaian pesta. Kita nggak akan bisa masuk ke pesta kalau pakaian kita nggak sesuai. Kak, berarti aku harus pakaian baju keren, atau yang bermerek, atau yang bagus. Nah, yang kita datangi itu adalah pesta raja segala raja. Dia Tuhan kita. Dia sangat kaya, ya. Apakah pakaian kita kalau kita ke pesta? Dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan, kalian harus berpakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Apa itu pakaian keselamatan, Kak? Pakaian keselamatan adalah saat kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Hari ini, apakah kalian sudah percaya dengan Tuhan? Apakah kalian beribadah hanya kalau ikut mama atau ikut papa? Ya, kalau ikut mama papa boleh ikut deh sama-sama ke gereja. Pernahkah kalian ngomong di hati, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Yuk adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu Tuhan, mulai hari ini aku pakai pakaian keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, jangan lagi ibadah karena dipaksa oleh orang tua. Tapi kalian harus datang kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Nah, adik-adik sudah tahu ya, harus pakai pakaian pesta. Yang pertama, pakaian keselamatan. Yang kedua, jubah kebenaran ya. Yang ketiga, konsentrasi ya adik-adik. Nah, di Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Nah, kalau ada pertanyaan siapa, berarti tidak semua bisa masuk ke gunung Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa yang murni hatinya dan yang bersih tangannya. Nah, itulah syarat yang ketiga adik-adik. Harus yang punya pakaian yang bersih. Kalau begitu, adik-adik, apakah harus dicuci pakaiannya dengan sabun? Wah, bukan ya. Tapi hatinya kita itu harus hati yang bersih. Tangan kita nggak bisa bersih kalau hatinya nggak bersih. Nah, di Amsal 4 adik-adik ya, ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, Kak Evi ada cerita. 2 tokoh. Kalau kalian pilih ya, pasti pilih yang mana. Nah, adik-adik, Kak Evi ada cerita. Ada 2 tokoh ya. Kalau kalian pilih, maka pasti pilih yang ini ya, dari keramik. Lihat ini ada keramik, yang ada teko, yang satu dari keramik, satu dari plastik. Kalau kita pilih, pasti kita pilih yang keramik ya. Kalau ini yang plastik ya kurang
kurang bagus atau jelek ya. Nah, ada seorang tokoh, dia cakep dari bahu ke atas, dia lebih tinggi dari teman-temannya. Kalau orang lihat, dia seperti Teko ini ya. Dia keren. Orang menunjuk dia jadi raja. Siapa dia? Dia adalah Saul. Dia raja yang pertama dari Raja Israel. Ketika dia jadi raja, dia melakukan yang baik atau tidak. Nah, suatu hari Saul melakukan kesalahan. Nah, botol ini pekat ya, dia melambangkan dosa. Nah, Saul melakukan kesalahan, dia tidak taat, dia membakar korban tanpa menunggu Samuel. Ya, nah di sini boleh apa tidak adik-adik? Dia tidak boleh karena dia membakar korban sendiri. Dia harus menunggu, itu adalah pekerjaan Samuel. Samuel datang. Loh, kok Saul sudah membakar korban? Kok Saul sudah tidak taat? Wah, Samuel pun menegur Saul. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Kamu harus bertobat. Saul tetap mengeraskan hatinya. Dia terus marah, ya, terus dan diisi hidupnya dengan yang tidak baik. Nah, adik-adik, itu dia. Kemudian ada tokoh yang kedua. Dia tidak dianggap bahkan oleh ayahnya sekalipun. Adik-adik pasti tahu siapa dia. Ketika Samuel bilang, "Mana anak-anakmu? Saya akan memberkati." Ini semua atau ada lagi? Oh ya, ada di padang. Dia sedang menggembalakan domba. Dia seperti ini adik-adik, seperti Teko yang kelihatan dari plastik. Jelek, dia tidak dipandang. Tapi hari itu Samuel dengan pimpinan Tuhan mengurapi untuk menjadi raja. Suatu hari, adik-adik, Daud juga melakukan kesalahan. Ya, nah, dia melakukan kesalahan. Ya, oke, melakukan kesalahan. Ya, sama dengan kita adik-adik. Kita juga melakukan kesalahan. Apa kesalahan Daud? Dia mengingini Betseba. Padahal Betseba punya suaminya yang bernama Uria. Dia membunuh Uria, kemudian dia melakukan dosa. Suatu hari Nabi Nathan datang. Dia menegur Daud. Tapi akhirnya Daud minta ampun sama Tuhan. Daud punya hati yang bertobat. Nah, lihat adik-adik, Daud punya hati yang bertobat. Dia minta ampun dan hatinya dibersihkan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Saul. Cairan yang kotor. Nah, lihat lagi apa yang terjadi dengan Daud. Ya, hidupnya tetap bersih walaupun pernah sama-sama melakukan dosa. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, apa adik-adik? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan dia melihat hati. Hari ini mungkin kalian kaya, hebat, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kalian. Orang melihat hebat, mahal seperti Saul. Tapi lihat Daud, dia gampang bertobat. Dia punya hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus. Dia yang selalu mengingatkan kita akan dosa. Hari ini kalian mau jadi apa adik-adik? Mau pilih jadi Saul atau jadi Daud? Mau jadi seperti Daud yang gampang untuk bertobat. Aku yang salah Tuhan, aku minta ampun. Nah, demikian adik-adik, kalau hatinya seperti Daud mudah meminta ampun dan mengampuni. Terima kasih.
Adik-adik, sekarang kita masuk di sesi doa buat bangsa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Kami percaya ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan membawa persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah masing-masing. Sementara kita membawa persembahan kita menyanyi Aku Diberkati. Tibalah saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan kami. Tuhan Yesus berkati dimanapun persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Masuk dalam doa berkat. Diberkati Tuhan kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Hikmat, kesehatan, kekuatan, dan hati yang mencintai Tuhan ada selalu atas kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah minggu kita pada saat ini. Dadah!